Scene di awal film terlihat seorang gadis bernama Bumi yang tengah dilamar oleh seorang pria. Ibu Bumi yang bernama Praba terlihat sangat bahagia melihatnya. Tapi sayang ternyata itu hanyalah mimpi dari Praba saja. Praba memang sangat ingin anaknya untuk segera menikah. Berbeda dengan ayah Bumi yang sangat konservatif dan modern, ayahnya selalu mendukung apa saja yang menjadi keputusan Bumi. Diketahui Bumi adalah pimpinan perusahaan yang bergerak di perangkat ramah lingkungan. Ia adalah sosok pimpinan yang sangat jutek dan disiplin dalam bekerja. Terbukti, ia tidak segan-segan memarahi karyawannya yang suka terlambat dan bermain ponsel saat jam kerja. Hal itu membuat karyawannya sangat takut kepada Bumi. Di hari itu, seorang bernama Bupati yang merupakan pemilik perusahaan di mana Bumi bekerja datang. Seperti biasa, ia berkunjung untuk mengecek perkembangan proyek yang sedang dikerjakan Bumi. Scene lalu beralih ke sosok pria yang bernama Akas. Ia adalah seorang arsitek terkenal di kota Paris. Saat itu ia sedang bersama asistennya Ragu. Dalam perbincangannya, Akas mengatakan bahwa ia akan pulang ke India. Tak berapa lama terlihat ada seorang pemilik perusahaan datang. Ia kemudian menawarkan Akas sebuah kerjasama atas proyek besar miliknya. Namun Akas tetap menolaknya karena ia tetap memilih untuk pulang ke India. Di lain tempat diperlihatkan Praba yang sedang berada di sebuah kedai kopi. Hari itu ia sedang menunggu seorang pria yang dipilihnya dari sebuah aplikasi biro jodoh. Hal tersebut merupakan salah satu usahanya yang ingin segera menikahkan Bumi. Tapi sayangnya pemuda yang ditemuinya selalu pergi karena mereka kecewa tidak dapat melihat anak perempuannya secara langsung. Hal itu akhirnya diketahui Bumi. Ia kesal dengan ibunya yang tidak pernah menyerah mencarikannya seorang jodoh. Pindah ke scene berikutnya diperlihatkan Akas yang tiba di India. Ia lalu menelpon teman ayahnya dan ternyata itu adalah Bupati. Akas mengatakan bahwa ia berencana untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, Akas pun sampai. Ia disambut baik oleh Bupati dan kemudian mereka berbincang. Tak berapa lama terlihat Bumi datang ke sana untuk membicarakan sebuah proyek. Lalu Bupati mengenalkan Akas kepada Bumi. Tak disangka ternyata mereka sudah saling kenal dan mereka adalah teman satu kampus saat kuliah dulu. Dalam perbincangan tersebut, Bupati meminta Akas untuk ikut mengecek atas proyeknya tersebut. Namun Bumi menolaknya dengan alasan itu hanya proyek kecil katanya. Keesokan harinya terlihat Bumi sedang menunggu seorang klien di sebuah kafetaria. Kebetulan sekali terlihat Akas juga muncul di sana lalu menghampirinya. Sembari menunggu, Akas pun ikut duduk bersama Bumi. Dalam perbincangan, Akas banyak memuji penampilan Bumi, terutama tentang Bumi yang memilih berpakaian sari. Atas pujian tersebut, Bumi malah tetap bersikap dingin, dan karena merasa kliennya tidak kunjung datang, Bumi pun kemudian berpamitan ke Akas dan ia pun pergi. Setelah pertemuan itu, Akas selalu bercerita ke asistennya Ragu. Ia menyimpan penasaran yang besar ke Bumi, dan terbitlah sebuah ide yang Akas akan rencanakan. Lalu ia menghubungi Bupati dan meminta izinnya agar boleh ikut dalam proyek sedang dikerjakan Bumi. Keesokan harinya, tampak Akas dan Ragu mendatangi kantor Bumi. Karena mendapat perintah dari Bupati, Bumi akhirnya menerima Akas masuk ke dalam timnya. Diceritakan suatu ketika Akas sedang menelpon ibunya di mobil. Dari spion mobil, ia melihat ada ibu-ibu sedang dijamret. Dan ia pun segera menolongnya. Sosok ibu itu ternyata adalah Praba. Sempat diajak minum air kelapa, Akas pun menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Tapi Praba menolak karena ia sedang terburu-buru. Ia lalu mengucapkan terima kasih ke Akas dan berlalu. Berpindah ke scene berikutnya, terlihat Akas dan karyawan Bumi yang bernama Kartik. Mereka sedang merancang sebuah desain proyek. Akas melihat Kartik tersipu malu saat dihampiri oleh Bindu, salah satu karyawan wanita di sana. Ternyata diketahui mereka sedang jatuh cinta. Saat itu juga Bupati dan Bumi datang. Hari itu ia meminta Akas untuk mengecek lokasi di mana proyek akan dilakukan. Ia juga meminta Bumi agar ikut bersamanya. Bumi mengiyakan, tapi sampai di parkiran ia menolak untuk satu mobil bersama Akas. Sesampai di lokasi, lagi-lagi Akas memuji Bumi yang cantik dengan balutan sarinya. Tapi sikap Bumi masih saja dingin. Di pagi hari sebelum pergi bekerja, ketika Bumi hendak sarapan, ayahnya lalu datang membawa undangan pernikahan anak tetangganya. Praba yang melihat undangan itu lalu kembali mengutarakan kegalauannya terhadap Bumi yang sampai sekarang belum mau menikah. Kemudian terlihat mereka berdebat. Akhirnya Bumi yang kesal pergi ke kantor dan meninggalkan sarapannya. Suatu ketika seorang klien si bapak tua datang untuk komplain di kantor Bumi. Ia komplain perihal barang pesanannya yang tidak datang sesuai perjanjian. Bumi lalu memanggil Kartik untuk memastikan, dan Kartik pun mengiyakan. Pesannya terlambat karena produksinya belum selesai. Bapak tua itu kemudian menyarankan agar mengganti bahan baku tersebut dengan kualitas yang lebih rendah. Tapi karena sikap si bapak tua yang kurang bersahabat, Bumi pun lalu mengeluarkan cek dan membayarkan semua kerugian yang ditimbulkan. Si bapak tua sangat tersinggung kala itu, kemudian ia melangkah pergi dari ruangan.
Akas yang melihat hal itu menjadi tambah suka melihat ketegasan Bumi. Ada di suatu momen tangan Kartik terluka membuat Bindu panik dan tanpa sadar menjatuhkan barang produksi. Bumi yang melihat itu bukannya prihatin, malah memarahi Bindu atas keteladorannya. Di suatu siang terlihat Praba ada di kedai kopi seperti biasanya. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Akas dan Ragu di sana. Mereka pun berbincang. Dari cerita Praba, akhirnya Akas tahu bahwa anaknya memiliki karakter yang keras. Dan Praba sendiri menawarkan Akas siapa tahu mau jadi mantunya. Namun Akas mengatakan ia sedang jatuh cinta dengan seseorang. Praba lalu izin pamit pergi dan tak lupa memberikan nomornya ke Akas. Siapa tahu ada pria baik agar ia langsung bisa menghubungi Praba. Diceritakan desain proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Akas. Ia pun mempresentasikannya. Bumi dan yang lainnya terlihat sangat terkesan dengan presentasi itu. Ia lalu menyarankan agar segera ke rumah Bupati agar bisa ditunjukkan, dan akhirnya mereka berdua pun pergi dengan satu mobil. Di dalam perjalanan, mobil mereka dihadang oleh si bapak tua dan anak buahnya. Ia masih tersinggung dengan perlakuan Bumi kepadanya tempo hari. Sebelum menyelesaikan ceramahnya, Akas tiba-tiba bertindak menghajar si bapak tua dan gengnya. Bukannya berterima kasih, Bumi malah memarahi Akas atas tindakannya. Ia merasa bisa menyelesaikan hal tersebut tanpa kekerasan. Ragu akhirnya juga ikut-ikutan kesal melihat bosnya diperlakukan seperti itu. Keesokan harinya, Bumi dan Akas mengunjungi rumah Bupati. Terlihat Bindu ada di situ. Bumi yang melihat itu langsung memarahinya karena keluar kantor pada jam kerja. Ia tidak mau mendengarkan apapun dari Bindu dan menyuruhnya ke kantor lagi. Bindu yang sedih akhirnya pergi. Tak berapa lama Bupati akhirnya keluar dari kamar. Sembari menyapa Akas dan Bumi, ia menanyakan kemana Bindu. Bumi lalu berkata ia menyuruhnya kembali ke kantor. Bupati pun menegur Bumi karena kehadiran Bumi di sana atas perintahnya. Ia berjanji akan menolong Bindu terkait dengan lamaran Kartik. Bumi lalu meminta maaf atas tindakannya. Akas akhirnya angkat bicara bahwa ia akan membantu Bindu terkait masalah lamaran Kartik tersebut. Dan Bupati pun mengizinkannya, seraya Bumi juga ikut pergi dengan Akas. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Kartik. Dikelilingi seluruh keluarga, di sana Akas bicara dengan Pak Naidu, ayah dari Kartik. Ia meyakinkan bahwa atas nama Bindu ia akan menjadi walinya dan ikut bertanggung jawab selama proses pernikahan itu. Naidu yang semula ragu akhirnya luluh mendengar perkataan Akas. Dalam perjalanan, Bumi mulai senyum-senyum sendiri melihat tindakan Akas atas keluarga Kartik tadi. Suatu hari Akas dan Praba bertemu di kuil. Mereka pun saling bercerita. Praba yang menceritakan anaknya belum menikah dan Akas juga yang belum bisa meluluhkan gadis pujaan hatinya. Lalu Praba menyarankan sebuah ide ke Akas untuk mengetesi gadis pujaan hatinya. Saat di rumah, Bumi mendekati ibunya. Ia mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan tambatan hatinya. Tapi si pria belum tahu perasaannya. Praba yang semangat lalu menyuruh Bumi untuk memastikan hal tersebut. Dan Bumi pun setuju. Malamnya Bumi meminta Akas untuk bertemu. Awalnya suasana agak canggung. Lalu akhirnya Akas buka suara. Teringat akan ide Praba untuk mengetes si gadis. Ia pun mulai mengarang cerita bahwa setelah acara ini ia akan segera dijodohkan dengan gadis pilihan ibunya. Mendengar itu, hati Bumi serasa disambar petir. Ia pun pergi meninggalkan Akas. Atas reaksi itu, Akas merasa berhasil membuat Bumi cemburu. Ia pun kembali menghampiri Bumi. Dengan setengah menggoda, ia menanyakan kenapa dia tidak menikah sampai sekarang. Bumi lalu menjawab dengan berurai air mata. Bumi mengatakan ia sangat mencintainya. Kesalahannya sebagai wanita adalah tidak sanggup untuk mengungkapkan perasaannya duluan. Akas terdiam mendengar semua kejujuran itu. Ia kemudian mencoba menjelaskan ke Bumi, tapi Bumi yang terbawa perasaan malah pergi meninggalkannya. Saat sampai di rumah, Bumi terlihat membuka album usang yang bertuliskan Duniaku. Ternyata album itu berisi foto-foto Akas dan dirinya sewaktu di kampus. Sambil menangis, ia pun membayangkan saat pertama kali ia bertemu dengan Akas. Dahulu Bumi adalah seorang gadis yang periang dan bersahabat. Saat pertama, suatu ketika saat itu Bumi masuk perpustakaan, ia hendak dilecehkan oleh Danus, si preman kampus. Lalu muncullah Akas yang menolongnya dengan tanpa menggunakan kekerasan. Pertemuan selanjutnya ketika ia kehilangan jam tangannya, dan Akaslah yang menemukannya. Mulai saat itu, perasaan cinta Bumi mulai tumbuh ke Akas. Suatu ketika, Akas ditunjuk sebagai panitia acara tahunan di kampusnya. Bumi lalu menawarkan diri untuk membantu Akas, karena dengan begitu ia selalu bisa dekat dengannya. Di suatu momen di pertengahan latihan, mahasiswa yang menyumbangkan tarian mendadak membatalkannya. Karena ia ingin selalu tampil di depan Akas, Bumi akhirnya menawarkan diri untuk menggantikan.
Setelah acara selesai, Akas memuji tarian Bumi. Bumi pun merasa bahagia atas pujian tersebut. Akas juga menyemangati Bumi saat gagal di suatu kompetisi dengan memberikannya coklat dan memintanya untuk selalu tersenyum. Semua perhatian Akas tersebut membuat Bumi dimabuk cinta. Ia pun curhat ke Anjali bahwa ia jatuh cinta ke Akas. Keesokan harinya, Anjali bercerita ke Bumi bahwa ia melihat Akas yang menghajar Danus dan gengnya di lapangan. Anjali berpendapat bahwa Akas melakukan itu agar Bumi tidak diganggu lagi sama mereka. Bumi pun tambah mabuk kepayang mendengar ucapan tersebut. Di hari berikutnya, untuk menarik perhatian Akas, Bumi memakai sari, dan benar saja ia mendapat pujian atas itu. Ia juga senang Akas mengatakan bahwa ia belum punya pacar. Bumi mengatakan ke Anjali bahwa nanti di hari kelulusan ia akan menyatakan perasaannya. Dan saat kelulusan pun tiba, dari kejauhan Bumi mencuri dengar Akas yang sedang menasihati temannya. Ia juga mengatakan hal yang membuat Bumi terkejut, bahwa selama ini ia tidak pernah merasakan jatuh cinta. Mendengar itu, Bumi menjadi sadar bahwa kebaikan Akas selama ini kepadanya bukanlah cinta. Ketika ia ingin berbalik, tiba-tiba Akas memanggilnya. Akas mengatakan ia akan terbang ke Paris untuk impiannya. Dengan memendam rasa cinta dan sedihnya, Bumi pun mengucapkan selamat tinggal dan semoga sukses untuk Akas. Cerita kembali ke masa sekarang, terlihat Praba menanyakan apakah pria tersebut mencintai Bumi. Bumi pun menjawab jika ia salah mengerti karena pria itu tidak mencintainya. Praba yang kesal mengatakan ia akan membawakan ribuan pria untuk Bumi, tapi Bumi menolaknya. Ia lebih baik mati daripada dipaksa menikah. Hal itu dilihat oleh ayah Bumi. Ayah Bumi mulai geram dan menegur Praba. Ia berkata jika Praba sudah keterlaluan terhadap Bumi. Mereka pun akhirnya bertengkar dan hal itu disaksikan oleh Bumi. Bumi merasa bersalah dan berpikir apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Bumi menyimpan album musangnya di atas lemari. Ia pun pamit ke ayahnya untuk keluar kota guna mempersiapkan acara pernikahan Kartik dan Bindu. Dan kali ini, Bumi juga mendekati Praba untuk bersumpah di atas kepala ibunya bahwa ia akan menerima siapapun yang menjadi pilihan calon suami dari ibunya itu. Singkat cerita, Bumi sampai di desa Kartik. Kali ini, semua dibuat kaget dengan penampilan Bumi yang lebih elegan. Dan sikapnya juga sangat baik terhadap semua orang. Namun ketika Akas datang, Bumi kembali bersikap dingin. Berulang kali Akas berusaha mendekati Bumi, reaksinya tetap dingin dan jutek. Setelah beberapa hari di sana, Praba mengirimkan foto pria ke Bumi. Bumi yang sudah berjanji hanya bisa pasrah dengan kemauan ibunya. Praba merencanakan pertunangan anaknya setelah Bumi pulang nanti. Akhirnya Kartik dan Bindu resmi menjadi pasangan suami istri. Acara berlangsung dengan meriah dan sangat bahagia. Setelah acara selesai, Praba menghubungi Bumi. Ia mengingatkan jika besok hari pertunangan Bumi dengan pilihan-pilihannya. Bumi pun mengiyakan dan berjanji akan segera pulang. Akas mendekati Bumi, tapi Bumi mengatakan sebaiknya ia menjauh karena ia akan bertunangan. Akas bersedih mendengarnya. Setelah itu, Bumi kehilangan jam tangan kesayangannya. Lalu terlihat Akas menemukannya. Saat akan memberikannya, Bumi malah mengatakan agar disimpan saja, biar ia mudah melupakan Akas, ujarnya. Akas yang kesal akhirnya mengeluarkan unek-uneknya, bahwa ia ke India bukan untuk mengambil proyek apapun. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan Anjali di Paris, sampai ia tahu bahwa Bumi mencintainya dari masa kuliah. Lanjut tentang usaha Akas yang mencari Bumi kemana-mana, mulai bertanya ke teman-temannya dulu, sampai di sosial media dan hasilnya tetap nihil. Sampai akhirnya Gautam, anak bupati, menelpon tentang keberadaannya. Saat itulah ia memutuskan langsung ke India. Dan karena ia tidak tahu harus mulai dari mana, maka ia memutuskan untuk masuk ke dalam proyek yang Bumi kerjakan. Terakhir ia mengatakan bahwa semua itu ia lakukan hanya karena ia mencintai Bumi. Tapi sayang sekarang sudah terlambat, tak ada yang lain keluar dari kata-kata Akas selain mengucapkan selamat atas pertunangannya. Ia pun pergi dan membawa kesedihannya. Bupati sempat meminta Bumi untuk mengejar Akas, tapi ibunya menelpon agar segera pulang. Di pagi hari, Praba meminta Bumi bersiap-siap karena calon tunangannya akan segera datang. Tak berapa lama, Bumi keluar kamar untuk menemui calon pertunangannya. Betapa terkejutnya ia melihat pria itu adalah Akas. Bumi pun tak bisa membendung kebahagiaannya. Ia lalu memeluk ibunya. Praba sangat bahagia untuk saat ini karena sudah begitu lama anaknya menunggu cinta Akas. Ayah Bumi yang bingung lalu bertanya ke Praba. Ia pun bercerita saat sedang membersihkan kamar Bumi, ia melihat buku usang milik Bumi. Dari sana, Praba menelpon Akas untuk memastikan. Dan ternyata benar. Akas pun akhirnya tahu betapa Bumi memujanya dari sejak kuliah. Dari situ akhirnya mereka hidup bersama dan film pun tamat.